teman-teman sekalian, apa kabar? Salam sehat selalu. Ini bukan ngeteh bareng Dev Chua, tapi keluyuran bareng Dev Chua. Nah, keluyurannya ngapain sih? Yang pasti pergi ke tempat-tempat unik, nyentrik, dan mungkin penuh edukasi. Nah, yang pasti seputar seni, budaya, dan mungkin juga UKM-UKM kita yang di daerah atau di mana saja. Nah, saksikan terus ya episodenya Keluyuran bareng Dev Chua. Halo teman-teman sekalian, hari ini saya sedang keluyuran. Keluyuran kemana? Saya mau mengunjungi Kuklik Batik. Nah, kita mau lihat nih apa aja sih sebenarnya yang ada di Kuklik. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, ini saya memasuki ruangan Kuklik di sini. Wah, tempatnya sih nyaman sekali ya. Nah, kita akan langsung melihat koleksi apa aja yang Kuklik punya di sini. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat-lihat environment atau ruangan dari Kuklik. Inilah ruang utama dari Kuklik. Begitu kita memasuki pintu dari depan, kita akan bertemu dengan teras kecil di sini, di mana terdapat lukisan dari batik ya. Lalu ada juga kain-kain yang sudah dipasang di anggerangan. Lalu ada juga yang kain-kain yang dipajang di dinding. Luar biasa cantik-cantik loh. Nah, seperti yang terlihat di sini adalah kebaya antik dan kain lawas. Jadi ini sangat bernilai sekali. Nah, kita bisa lihat dari dekat ya. Ini kebaya antik. Lalu dari sini kita akan menuju ke ruang tengah dari Kuklik Batik, yaitu yang kita sebut dengan beranda Kuklik. Nah, disinilah lokasi tempat di mana kita biasa berkumpul, mendiskusikan mengenai batik, atau kita melihat-lihat batik, atau kita juga bisa mempelajari batik. Jadi, disinilah di mana kita bersama-sama mempelajari batik. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa batik yang dipajang pada saat ini karena masih dalam rangka menyambut HUT RI ke-76 bernuansakan merah putih. Tapi suasananya nyaman sekali loh di sini. Biasanya sih kalau udah kesini pada betah tuh, ogah pulang. Jadi ini tempat yang sangat nyaman untuk kita berkumpul. Nah, kebetulan sekarang sedang pandemi ya, jadi kita harus tunda dulu sementara. Nah, di sini ada beberapa batik yang dipajang, seperti contoh di sini adalah batik lasem. Nah, ini bisa dilihat lasemnya unik sekali dan halus pengerjaannya. Ini disebut kelengan biru putih. Lalu ini adalah batik lasem Bang Biron, sangat klasik, yaitu merah dan biru. Nah, di Kuklik Batik sendiri banyak terdapat jenis batik yang berbeda-beda. Mari kita lanjutkan. Saya sekarang sedang berada di area penyimpanan kain batik Kuklik. Nah, di sini terdapat beragam batik yang wow, luar biasa banyak ya. Terus udah gitu dari berbagai daerah juga. Jadi kalau dilihat dari motifnya, warnanya beragam sekali. Nah, saya nih dari tadi ya pengen cari nih. Sebenarnya sih mau ngetes nih. Sebenarnya ada nggak ya batik dari Kebumen? Tapi saya kan panggil nih yang jawaranya di sini yang ngerti di mana batik tersebut. Sebentar aku panggil ya. Di mana ya orangnya ya? Oh, Mas Odi. Halo, Pak De. Ya, Selamat silakan duduk di sini. siang. Nah, Mas, aku mau tanya ya. Ada nggak batik Kebumen? Aku pengen tahu. Ada. Nah, kebetulan kita dari Kuklik Batik sendiri, kita banyak sekali berbagai macam jenis batik dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Oke. Salah satunya itu sudah pasti ada dari Kebumen. Oke. Nah, aku mau lihat yang seperti apa Kebumen. Boleh diambilin, Mas? Boleh. Oke, aku tunggu. Nah, di samping kain-kain batik, Kuklik juga menyediakan dia banyak ragam aksesoris. Aksesorisnya seperti apa? Nanti aku tunjukkan ya. Jadi ada beberapa karya seni dari cap untuk batik yang dibingkai. Ada juga beberapa item
aksesoris untuk rumah, juga ada berbagai macam aksesoris yang bisa dipakai atau digunakan misalnya untuk wanita. Nah, sebentar nih, Mas Odi udah datang nih. Ada nggak Mas batiknya? Oke, ada. Ada ya? Wah, keren. Batik Kebumen itu sangat jarang dan sangat sulit didapat. Nah, hari ini saya bisa mendapatkan batik ini. Kita pengen lihat yuk, batiknya seperti apa sih? Nah, ini salah satu koleksi dari Kuklik Batik sendiri. Ini batik dari Kebumen dan ini dia mempunyai motif sirikit. Ini namanya motif sirikit. Ya, Oke. identiknya kalau batik Kebumen itu bisa dilihat dari pewarnaannya juga dan proses pembuatannya juga. Jadi ini salah satu batik yang memang sangat susah dan sangat sulit bisa dibilang untuk didapatkan. Oke. Kalau saya lihat memang ini susah sekali dibuatnya ya. Nah, aku nanti saya akan fotokan untuk kalian bisa lihat ya. Ini namanya motif apa tadi? Sirikit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bikinannya juga halus banget begitu. Dan ini aku jarang sekali melihat batik jenis ini ya, khususnya Kebumen. Terus ada lagi Mas yang lain? Kita sebenarnya masih banyak koleksinya. Itu salah satu yang tersulit juga didapatkan. Itu kita ada koleksinya dari Tulung Agung. Tulung Agung. Iya. Nah, seperti apa itu Tulung Tulung Agung? Agung. Saya baru pernah dengar nih bahwa Tulung Agung juga ada nih. Agung. Coba kita lihat ya. Nah, jadi ragam batik kan memang banyak ya. Terkadang kita hanya tahu ya batik ya itu aja, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, atau misalnya batik-batik pesisir ya seperti Lasem, seperti Kudus ya seperti itu. Nah, tapi ternyata ada beberapa batik yang memang sangat jarang kita dengar. Nah, salah satunya tadi Tulung Agung, lalu Kebumen. Nah, Mas Odi ini udah membawakan nih kain dari Tulung Agung ya? Ya, ini salah satu koleksi dari Kuklik Batik juga. Ini dari Tulung Agung. Tulung Bisa Agung ya. dilihat dari proses pewarnaannya juga dia benar-benar sulit. Jadi ini salah satu batik yang bisa dibilang sama seperti koleksinya dari Kebumen juga, susah didapatkan. Susah didapat ya. Tapi kalian bisa dapatkan di Kuklik. Nah, itu yang istimewanya. Jadi, kalau misalnya kalian bisa berkesempatan nih datang ke sini, kalian bisa melihat sendiri berbagai macam batik ya. Batik baik itu dari Cirebon, dari Pekalongan, dari Semarang, dari Solo, Jogja, Kebumen, Tulung Agung, ya Banyuwangi. Nah, speaking about Banyuwangi, maksud saya berbicara soal Banyuwangi, ada nggak batik Banyuwangi? Ada dong. Ada juga? Iya. Nah, kita pengen lihat nih, penasaran banget soalnya. Iya. Nah, Banyuwangi ini batiknya seperti apa nih? Kita pengen tahu Ya, nanti nih akan batiknya. saya keluarkan salah satu koleksi kita dari Banyuwangi. Oke, kita pengen lihat. Mas, tunggu dulu Mas. Yang Tulung Agungnya saya mau lihat dong. Biasa kalau ngeliat batik kan biasa udah lupa diri ya. Jadi ini saya ingin lihat. Siapa tahu diadopsi. Karena ya kalau kita melihat batik ya, kadang-kadang kita tuh suka gini. Aduh, bagus sekali ya. Aduh, detail sekali ya. Terus udah gitu warnanya kok cantik banget. Ya, kalau kita melihat batik memang itu terkait dengan referensi dari diri kita. Misalnya warna ya. Kalau saya tuh cenderung menyukai batik berwarna biru. Nah, biru putih ataupun maksudnya biru kehitaman dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa seperti Tulung Agung ini di sini yang cukup colorful, ini pun juga aku sangat suka begitu batiknya. Balik lagi, batik itu memang sangat identik ya dengan rasa kita. Jadi taste kita. Nah, biasanya itu bisa dimulai dari warna seperti itu. Nah, kita masih menunggu nih batik Banyuwanginya ada di mana ya? Kayaknya sulit. Jangan-jangan nggak ada nih batiknya. Bentar. Oke. Udah? Ya. Udah. Ada nggak Mas Adi? Ada. Ada ya? Ah. Oke, kita pengen lihat nih batiknya seperti apa sih? Jadi kita koleksi Banyuwangi itu sebenarnya banyak dan juga bisa dilihat ini adalah salah satu koleksi Banyuwangi kita juga. Ini. Oh, oke. Nah, ini saya jarang lihat nih batik seperti ini nih. Kayaknya unik banget nih. Nah, ya. Unik banget ini koleksi batiknya. batik kita dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi ya.
Dan ini rasanya kalau misalnya kita mempunyai tema kontemporer ya, Iya, benar. rasanya ini cocok sekali loh. Masuk. Batik ini. Ya mungkin kalau secara visualnya mungkin akan lebih baik kalau kalian bisa datang sendiri mengunjungi Kuklik Batik di Dharma Wangsa Di Dharma Square Wangsa ya, Square. Jakarta Selatan. Nah, kalian bisa melihat sendiri. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya waktu untuk datang, itu bisa melalui website Kuklik ya, Ya, bisa ataupun melalui Kuklik. IG ya. Websitenya dan IG-nya apa Mas? Ya, sebenarnya kita ada di website juga, dan juga kita websitenya dapat dikunjungi di www.kuklikbatik.com, atau juga misalkan teman-teman pengguna Tokopedia dan Shopee, kita juga sudah terdaftar dan sudah ada di Tokopedia dan Shopee. Oke, jadi mudah sekali, gampang dihubungi. Nah, selain yang ini ada apa lagi Mas? Kita banyak sih, salah satu yang paling identik dengan Kuklik Batik itu mungkin kita punya batik lawas ya. Mungkin bisa dibilang batik lawas itu salah satu batik kuno ya, batik kita kuno, bicara ya. tapi bukan batik yang gimana gitu ya, tapi batik lawas itu adalah dia punya nilai historical yang sangat amat bersejarah lah. Jadi ini bisa dibilang bagi pecinta batik itu biasanya dikoleksi atau sangat ditayang, dan kita ada di Kuklik Batik. Jadi ini sebenarnya kalau lawasan itu umumnya para kolektor yang menyimpan batik-batik ini. Nah, Karena dia nilainya sudah tinggi. betul. Dan salah satu keunggulan dari batik, dan salah satu keunggulan jika Anda berbelanja di Kuklik Batik, nomor satu adalah batiknya sudah terkurasi. Nomor dua, Anda pasti akan mendapatkan batik yang memang asli batik kearifan lokal. Jadi batik tersebut memang dibuat dengan tangan ya, jadi dengan manusia gitu. Jadi bukannya mesin atau apapun. Di sini tidak ada yang namanya tekstil printing ya, itu tidak ada. Jadi di Kuklik ya, setahu saya itu adalah batik tulis, batik cap dan batik cap tulis seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda merasa ragu ya, misalnya membeli di tempat lain atau wah bener nggak ya nanti saya dapat batik tulis ya atau enggak ya, karena secara online ya mungkin terlihat seperti tulis tapi begitu tiba ternyata tidak. Tapi kalau di kami bisa garansi bahwa batik-batik yang kami sediakan di sini adalah batik-batik yang berkualitas, sudah terkurasi dan batik asli. Dan itu pun juga kalau nggak salah ada keterangannya ya Mas Odi, kalau misalnya kita membeli satu batik ya. Iya, benar sekali. Jadi nanti ketika teman-teman mengunjungi Kuklik Batik dan memang berniat ya untuk membeli atau bahasanya mungkin mengadopsi ya, memiliki batik-batik yang ada di Kuklik Batik, kita tidak hanya memberikan saja, tapi kita memberikan sebuah edukasi apa sih yang batik yang dimiliki oleh teman-teman ini, motifnya seperti apa, terus juga proses pembuatannya seperti apa. Jadi bukan hanya kita menjual saja, tapi kita juga memberikan suatu cara untuk menyimpannya dan lain-lain. Nah, itu salah satu edukasi lagi, karena menyimpan batik terkadang kita perlu tahu ya bagaimana memperlakukan batik tersebut ya, supaya batik tersebut awet. Nah, kalau saya udah lihat ya, ada batik Banyuwangi, ada batik Tulung Agung, ada batik Kebumen yang tadi saya coba cari-cari di tempat lain tidak ada, ternyata ada di sini. Jadi cukup lengkap. Maka dari itu saya menyebutnya Kuklik Batik ini adalah library batik atau perpustakaan batik. Di samping itu kalian juga bisa mempelajari batik yang ada di sini, selain kalian misalnya ingin untuk mengadopsi batik-batik tersebut. Itu kata-kata yang lagi viral ya, mengadopsi. Ya. Nah, di samping kain batik yang ada di sini juga seperti tadi saya katakan ada beberapa item ya, berupa aksesoris ya, ada juga kerajinan dan lain sebagainya. Karena balik lagi budaya kita itu kaya sekali, jadi selain batik kita juga menyertakan beberapa item kreasi seni budaya ya, berupa kerajinan tangan. Nah, rasa saya sih kalau kita mendengar pembicaraan kita hari ini, rasanya penasaran kan, ingin datang ke Kuklik. Nah, boleh-boleh aja, tinggal janjian atau membuat janji ya dengan Mas Odi di sini ya. Nanti keterangannya akan saya tulis di akhir acara ini.
Mas Odi, terima kasih banyak Sama-sama, atas keterangannya, atas bantuannya mencari kain itu. Saya cukup lama sih tadi nyari-nyarinya, pasti mungkin terselip, malah tadi saya pikir jangan-jangan nggak ada. Ternyata ada loh kainnya. Jadi kunjungan saya kali ini luar biasa ya di sini. Kita bisa melihat-lihat kain batik, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, nantikan selanjutnya keluyuran bareng Devcwa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.